Kalau bicara India dan Indonesia, sebetulnya mereka memiliki kesamaan secara historis. Kedua negara ini adalah bekas jajahan bangsa Barat, bangsa Eropa. Negara yang satu dijajah oleh Inggris dan yang lain, di Indonesia itu dijajah oleh Belanda. Di tengah-tengah kolonialisme ini, kedua bangsa ini melahirkan dua putra yang menjadi pelopor pendidikan, yakni Ki Hajar Dewantara dari Indonesia dan di India ini yang bernama Rabindranath Tagore. Sebetulnya siapa sih Rabindranath Tagore ini? Ya, dia itu penggiat sastra yang ternama dan salah satu tokoh pendidikan di India. Karya-karya sastranya yang luar biasa telah diakui oleh masyarakat internasional. Ia juga menerima penghargaan Nobel pada tahun 1913. Hal ini ya yang membuatnya orang yang bukan non-Eropa gitu pertama yang menerima Nobel kesusastraan. Selain kecintaannya pada sastra, Tagore juga mengkhususkan hidupnya itu dalam dunia pendidikan. Cara pandangnya terhadap pendidikan di India menuntutnya untuk mendirikan Universitas Vishva Bharati dan pusat pembangunan pedesaan yang bernama Sriniketan. Tagore itu mendedikasikannya selama 40 tahun hidupnya itu pada kedua institusi pendidikan tersebut yang dibangun di Sriniketan, Benggala Barat. Universitas Vishva Bharati menghasilkan banyak alumni gitu yang mengubah landscape politik kehidupan di India. Di antaranya adalah Indira Gandhi, yakni Perdana Menteri wanita pertama di India, dan Satyajit Ray, seorang tokoh sinemas besar di India dan internasional. Ki Hajar Dewantara banyak mengambil inspirasi dari konsep dan filsafat Tagore dalam pendidikan, di samping Montessori dan Froebel. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah taman siswa yang kurang lebih sebetulnya ini pendekatan pendidikan yang sama seperti Vishva Bharati gitu. Tagore pernah mengunjungi taman siswa secara langsung pada tahun 1927. Kunjungan yang sama juga pernah ia lakukan Montessori pada tahun 1940. Kedua tokoh pendidikan global ini rela gitu menempuh jarak jauh yang meski pada zaman itu sangat sulit gitu. Bayangin saja kalau zaman dulu belum ada kendaraan gitu. Lakukan perjalanan ya secara internasional. Ini memang membuktikan bahwa pendidikan Indonesia dulunya memang diakuin bahkan oleh orang-orang sekaliber Montessori dan Tagore. Di sisi lain gitu, beberapa siswa dari taman siswa pernah mengunjungi Sriniketan secara langsung, yaitu Ki Subroto dan Ki Rusli. Ya, ini sangat luar biasa ya mengenai pendidikan kita pada zaman dulu gitu. Mereka benar-benar serius dalam membina sebuah institusi pendidikan gitu. Tidak hanya pendidikan itu berbicara soal teori-teori, tapi sampai menyeluruh sampai ke moral, ke ruh gitu. Dan ini harusnya perlu dicontoh pendidikan-pendidikan pada zaman sekarang gitu. Ada 3 pendekatan yang dilakukan oleh Tagore gitu mengenai bagaimana mengubah pendidikan ini secara fundamental, terutama di masyarakat India dalam memaknai apa itu arti pendidikan. Di sini ada 3 dari sekumpulan perubahan pendidikan yang dicetuskan oleh Tagore. Pertama itu open air education. Tagore yang merasa bahwa pembelajaran seharusnya berpusat pada alam dengan kelas-kelas diadakan di ruang terbuka. Ia tidak sepakat dengan ruang kelas dibatasi dengan tembok karena menurutnya itu merepresentasikan pemikiran yang terkekang gitu, terkurung oleh kondisi gitu. Ya terkadang kita kalau lihat pendidikan gitu
di kelas-kelas ya, kebanyakan kita kan sekolah di kelas-kelas, apalagi taman-tamannya itu kurang banget gitu. Di depan paling sampah, jalan, dan sama sekali kurang sekali pemandangannya. Dan ini harusnya kita evaluasi juga ya. Penting juga sih, maksudnya pendidikan di luar sekolah itu, karena juga suasana kelas juga mempengaruhi psikologis anak gitu dalam menyerap pendidikannya, menyerap pelajaran gitu. Ya, alasan besar mengapa Tagore ini mempercayai bahwa open air education adalah ya supaya setiap siswa dapat belajar menghargai alam, mengapresiasi betapa indahnya tumbuhan di sekeliling mereka, menikmati keberagaman fauna yang ada, dan di saat yang sama menghormati perubahan-perubahan alam. Koran The Hindu menulis bahwa pada zaman Tagore kelas-kelas diadakan di luar terbuka, di bawah rimbunnya pepohonan mangga, dan di mana murid serta guru masih berpergian dengan sepeda untuk mengurangi polusi itu sendiri. Dan ini sebetulnya kalau menurut saya efektif juga sih kalau pendidikan di luar ini, apalagi tentang tema menjaga alam. Kalau kita lihat ya, kondisi di Indonesia ini banyak sekali masyarakat yang kurang sadar akan menjaga lingkungan. Dan inilah inti mungkin pendidikan, di mana kita kurang pengajaran dalam menjaga lingkungan. Ya memang kalau di sekolah diajarkan kita harus peduli dengan alam, jangan membuang sampah sembarangan dan semacamnya itu. Tapi itu hanya sebatas di otak saja, karena mereka hanya tahu tapi tidak memiliki bayangan gitu. Dan inilah kalau di luar itu tentu akan kerasa gitu bagaimana kita dekat dengan alam gitu. Dan ini juga memberikan kesadaran bahwa alam itu sangat penting buat kita gitu. Dan inilah memang gitu kayaknya cocok diterapkan di Indonesia lagi. Dan kemudian konsep yang kedua itu pembelajaran dengan 5 indera. Dalam filosofis pendidikan Tagore, perkembangan panca indera sama pentingnya dengan perkembangan kognitif. Sini telatur, karya seni, pertunjukan, tari, dan drama diberikan perhatian yang besar di lingkungan sekolah gitu. Para pelajar misalnya di saat ini ketan didorong untuk menerbitkan karya mereka, baik dalam bentuk tulisan atau gambar pada majalah. Anak-anak diajak untuk melanjutkan ide mereka dalam lukisan dan seni rupa, dan banyak belajar dari seniman dan penulis yang berkunjung. Beberapa kali Tagore dicatat mengundang seniman dan cendekiawan dari daerah lain di India dan belahan dunia lainnya untuk tinggal bersama di sana di Ketan, untuk membagikan pengalaman dan nilai mereka pada para pelajar dan siswa Bharati gitu. Terkadang kita sering aneh juga sih, dimana kalau sekolah itu yang disorot, terutama guru-guru itu yang pinter-pinternya itu ya dia pinter yang eksakta ya, seperti fisika dan ilmu-ilmu hitungan lainnya. Sedangkan seperti seni dan olahraga ini sepertinya kayak kurang terhargai gitu. Dianggapnya mereka orang-orang yang bodoh gitu. Ya bagaimana mereka, karena mereka tidak menyukai matematika atau semacamnya. Ya sebetulnya gak suka matematika atau fisika itu ya wajar-wajar saja, karena setiap orang pasti punya kesukaan masing-masing, termasuk juga pelajaran. Ya alangkah baiknya memang kalau orang-orang yang ahli dalam seni dan olahraga itu juga patut diapresiasi gitu. Dan kemudian ketiga adalah muatan kurikulum yang mempersatukan. Pada muatan kurikulum, ya khususnya Tagore menekankan bahwa pendekatan yang berbasis persatuan. Ia berpendapat bahwa daripada belajar mengenai bangsa yang menang atau perang dan kemudian mendominasi bangsa-bangsa lain, lebih baik siswa itu diprioritaskan untuk mempelajari kejadian yang penting dalam sejarah yang mendobrak batasan sosial dan agama dan mempersatukan bangsa-bangsa gitu.
Ya kita ketahui kalau misalnya di India itu ada tingkatan-tingkatannya gitu, kasta gitu. Ada Brahma, ada Waisya, Ksatria, Sudra, ya seperti itu, dimana begitu kental kalau di India itu pada tingkatan kasta ini. Dan itu secara keturunan gitu, orang lahir tiba-tiba kasta rendah seperti itu. Dan inilah yang didobrak dalam sistem pendidikan Tagore ini, dimana jangan sampai melihat gitu orang dari latar belakangnya. Pendidikan itu seharusnya mempersatukan, bukan membeda-bedakan antara si kaya dan si miskin gitu. Kalau misalnya di Indonesia ini kan memang masih terlihat juga sih, ada kelas-kelas elit, ada yang kelas-kelas yang rendah, dan bahkan ada yang sangat kekurangan sekali gitu tuh, dilihat dari segi ekonominya dan semacamnya gitu. Ya padahal ini tidak baik juga gitu. Kadang sering sekali di film-film di Indonesia sering mengajarkan antara merendahkan gitu, dan itu kurang mendidik banget gitu. Kalau film-film yang kita lihat ada sekolah yang elit merendahkan orang-orang yang kelas bawah, maksudnya pendidikannya yang biasa-biasa aja gitu tuh. Ya dimana harusnya pendidikan itu ya berpusat juga pada gerakan perubahan yang terjadi di belahan dunia manapun, yang telah dilakukan dalam mempersatukan kelompok masyarakat dengan latar belakang yang berbeda ya. Selain itu, pendekatan ini juga mencakup kebijakan ekonomi dan menekankan pada keadilan sosial dan langkah-langkah yang secara konkret mengurangi jurang antara si kaya dan si miskin. Di Indonesia ini kan suku-sukunya banyak dan latar belakangnya berbeda-beda, agamanya juga berbeda gitu, sehingga perlu namanya mempersatukan itu sendiri gitu. Ini penting sekali, namanya juga dibilang toleransi gitu, tidak hanya antar agama, bahkan sesama agama. Dan kita lihat memang kalau di Indonesia antar agama aja, sesama agama gitu, itu saling bentrokan gitu. Dan ini yang seharusnya diajarkan di Indonesia, dimana mau apapun agamanya, sukunya apa gitu tuh, ya harus dipersatukan gitu. Jangan sampai terlalu menjadi orang-orang yang fanatis. Pendidikan itu harusnya membuka pikiran, bukan menutup pikiran pada orang lain gitu. Dan mungkin cukup sekian gitu dari penjelasan gagasan mengenai Tagore ini. Kalau misalnya ada kurang salah-salah kata, yang mohon maaf. Dan seperti itulah ya, bagaimana menurut kalian gitu? Kira-kira cocokkah kalau pendidikan yang digagas oleh Tagore ini diterapkan kembali gitu di Indonesia? Dan itu kembali lagi gitu. Sekian dan terima kasih.